Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rokro Al-Muntaha dengan NIM 245520111040 dari kelas KIFRM 24A. Dalam video ini saya akan mendemonstrasikan praktik ujian akhir semester mata kuliah Sistem Basis Data untuk dua bagian sekaligus, yaitu bagian 8 yang membahas optimasi dan keamanan transaksi melalui penggunaan join, view, dan trigger, serta bagian 9 yang membahas manajemen hak akses pengguna menggunakan perintah data control language (DCL). Seluruh proses akan saya jalankan di skema database order entry menggunakan terminal MariaDB ya. Saya akan menjelaskan setiap langkah step by step sambil menampilkan perintah SQL dan hasil eksekusinya secara langsung. Mari kita mulai dengan demonstrasi bagian 8 terlebih dahulu. Di sini saya sudah masuk ke dalam database order entry ya. Pertama, saya akan menampilkan query left join antara tabel customer dan orders. Tujuannya adalah untuk menampilkan semua pelanggan, baik memiliki order maupun yang belum pernah melakukan pemrosesan. Hasilnya pelanggan tanpa order akan tetap tampil dengan kolom order bernilai 0 ya. Sekarang saya lanjut dengan query right join. Link join menampilkan semua order meskipun tidak diketahui pelanggannya. Perbedaannya dari kedua jenis join ini adalah dari sisi tabel utama yang dipertahankan. Left join mempertahankan semua data dari tabel pertama customer, sedangkan right join mempertahankan semua data dari tabel kedua orders. Selanjutnya saya akan menampilkan daftar vendor yang berasal dari negara yang sama dengan negara vendor lain. Karena vendor terhubung ke lokasi yang punya country name, kita pakai join tambahan, jadi double join ya. Dengan set join ini saya menampilkan vendor-vendor yang berasal dari negara yang sama ya, dari USA, Iran, sama France. Berikutnya saya akan membuat view bernama V-Sales Summary. View ini akan menampilkan ringkasan penjualan berupa nomor order, tanggal order, nama pelanggan, dan total quantity barang yang dipesan. Langsung saja ya. Setelah view dibuat, saya akan menampilkan isi view untuk 3 order pertama ya, sebagai contohnya. Setelah itu saya membuat trigger after delete pada tabel produk. Trigger ini akan memindahkan data yang dihapus ke tabel arsip secara otomatis. Langsung saja ya. Pertama, saya membuat tabel arsip bernama product deleted.
sambil dibuat, saya akan membuat trigger after delete pada tabel produk. Trigger ini akan memindahkan data yang dihapus ke tabel arsip secara otomatis. Sekarang saya akan menghapus satu data dari tabel produk dan kita lihat apakah data tersebut muncul di tabel arsip atau tidak. Maaf ya, tadi ada sedikit bug. Di sini udah terdelete ya satu baris yang product ID yang TNT satunya. Terus kita lihat apakah sudah ada di arsip. Ini sudah yang barusan dihapus satu. Terlihat bahwa data produk yang dihapus berhasil dicatat dalam tabel produk deleted lengkap dengan waktu dan user menghapus. Trigger ini digunakan untuk mempersiapkan data produk yang dihapus ke label produk deleted. Saya sertakan waktu penghapusan dan nama user menghapus sebagai bentuk keamanan dan audit trial. Saya lanjut ke tugas bagian 9-nya, yaitu dengan tema manajemen hak akses. Langsung saja ke poin yang pertama, membuat user baru dan memberikan hak select dan insert pada tabel vendors. Di user baru bernama localhost user yang hanya bisa login dari localhost dengan password luas 2025. Di sini saya juga menambahkan akses database agar bisa diakses ya. Selanjutnya, poin kedua ya, verifikasi logout sebagai root dan login sebagai user, serta insert berhasil dan update gagal. Di sini saya logout dulu dari root, dan untuk logoutnya bisa dengan cara menekan ctrl plus c. Dan di sini saya login sebagai user yang sudah tadi kita buat, itu localhost user ya. Di sini akan verifikasi logout sebagai root dan login sebagai user ya, serta insert berhasil dan update gagal. Untuk logoutnya bisa dengan menekan Ctrl plus C, dan kita masuk sebagai user yang sudah tadi kita buat. Di sini saya berhasil menambahkan insertnya karena hak insert diberikan, namun saat mencoba update muncul error karena insert tidak memiliki izin untuk itu ya. Di sini saya keluar dulu sebagai user localhost dan login kembali sebagai root, lalu mencabut hak insertnya. Mencabut hak insert dari user localhost sehingga sekarang dia hanya memiliki akses select saja. Setelah dicabut, saya verifikasi dengan login lagi sebagai localhost user.
Setelah dicabut hard insert user ini tidak bisa lagi menambahkan data. Sistem menolak perintah dengan pesan error yang menunjukkan tidak ada data yang diberi izin. Klik untuk poin yang terakhir yang menampilkan hak akses sebelum dan sesudah perubahan ya. Di sini terlebih dahulu kita keluar dari usernya, lalu login kembali sebagai root. Di sini saya menampilkan hak akses untuk user dari tabel user ya. Untuk membuktikan bahwa hak insert telah dicabut dan hanya terdapat select dan message saja. Dengan ini saya akan menyelesaikan praktik UAS sistem basis data bagian 8 dan bagian 9. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penjelasan materinya, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat menunjukkan pemahaman saya tentang sistem basis data khususnya dalam aspek optimasi dan keamanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.